ini itu bukti tadi. Makanya saya biasa katakan kepada jamaah, kita ini selalu mengharapkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah, selalu menginginkan nikmat dari Allah, selalu menginginkan rahmat dari Allah. Kuncinya satu, buktikan imanmu, Allah membuktikan rahmatnya. Kuncinya satu, buktikan imanmu. Jangan hanya ngaku-ngaku tapi tidak mau membuktikan. Buktikan imanmu, Tuhan membuktikan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Lengkalamun para sahibul fadilah, selamat jalan Bapak Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas berikutnya. Setelah bersama-sama dengan kita Bapak Ibu membuka acara seminar kita ini, maka perkenankan saya kembali melanjutkan memandu diskusi pemaparan kita tentang pemberdayaan dan pengelolaan zakat di Jeneponto. Bapak Ibu sekalian yang mulia, telah hadir bersama kita di depan kita ini para yang mulia narasumber kita. Beliau Guruta Profesor Dr. Kiai Haji M. Arij Wajdi LCMA, pimpinan utama Pondok Pesantren Mangkoso Baru. Beliau memiliki beberapa kiprah, tugas keagamaan, tugas kemasyarakatan. Saya beberapa tahun yang lalu di UMI Gurunda mengambil ilmu dari beliau di Masjid Al-Markas Al-Islami waktu saya masih bertugas di Makassar, dan barangkali beberapa dari bapak-bapak dan saudara-saudaraku sering mendengarkan petua, tausiah, taklim dari beliau. Guruta setelah pulang dari Mesir, Syria, berkiprah kembali ke pondok Darud Dakwah wal Irsyad di Mangkoso Baru. Sampai sekarang beliau masih mengasuh pondok itu, dan besar. Saya kira salah satu dari pondok terbesar di Sulawesi Selatan itu adalah Mangkoso. Ya. Bapak Ibu sekalian, juga telah hadir bersama kita Bapak Dokter. Saya kurang tahu saya harus memanggil Pak Dokter, Anda dokter atau dokter. Mantan sekda kita yang sebelum Pak Haji tadi, Pak Ustadz, Pak Kiai tadi, itu dokter juga, ya. Dokter Saprudin Nurdi. Beliau ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Dokter Haji Khidri Alwi MKes, dan juga hadir bersama kita. Saya mohon maaf saya panggil ke Anda karena biar lebih rileks Gurunda ini kita punya diskusi. Mudah-mudahan ini tidak terlalu serius, tapi harapan kita hasilnya serius. Prosesnya jangan terlalu serius, tapi
hasilnya nanti serius, insyaallah. Akan ada Dr. Haji Abdul Halim Tali MAG. Dulu waktu masih sekolah di Makassar di PGA, beliau ngajar saya bahasa Inggris. Jadi beliau sebetulnya itu dosen bahasa Inggris, tapi sekaligus bahasa Arab dulu. Ya. Beliau di Fakultas Syariah dan ketua lembaga Amil Zakat Turatia, Kerukunan Keluarga Turatia, pengurus pusat, ya, PPKKT, pengurus pusat Kerukunan Keluarga Turatia. Di sana ada lembaga Amil Zakat khusus KKT. Dan karena itu kita menganggap kompeten beliau dan ketiga beliau. Nah, sebelum kita persilahkan ke beliau, ada beberapa garis besar dulu Bunda tentang tema pertama yang akan nanti dipaparkan oleh Gurunda Prof. Kiai Haji Paritwaji. Ketentuan hukum zakat profesi, infak dan sedekah yang aman syar'i. Saya ulang kembali, yang aman syar'i. Ini mengapa harus ditekankan aman syar'i? Karena ada orang yang masih meragukan, jangan-jangan potongan sekian itu tidak aman syar'i, artinya tidak sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Sebab kemarin itu Gurunda ada dua versi, mau ngikut ke kias pertanian itu zakat profesi, atau mau ngikut ke zakat emas, atau jangan-jangan ada nanti pola baru yang tidak melanggar syar'i. Nah, pola baru atau kias baru atau apalah namanya yang tidak melanggar syar'i dan bisa kita pakai di Basnas atau di Pemda Kabupaten Jeneponto. Ya, barangkali nanti ada deskripsi khusus dari Gurunda nanti sebentar. Nanti insya Allah hasilnya ketentuan ini akan dijadikan pegangan oleh Basnas dan Pemda untuk menentukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan zakat besok. Terus nanti jadi akan bergilir, atau kita langsung persilahkan dulu Gurunda barangkali di kesempatan pertama. Jadi sekitar itu Gurunda, kami izin kita semua untuk kita sama-sama mendengarkan beliau memaparkan materinya. Para Gurunda dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matil imani wal islam. Walladzi ja'ala zakata min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi kiram. Hadirin hadirat majelis seminar rahimahullah. Berbicara tentang zakat itu berarti kita berbicara tentang salah satu ajaran yang dibawa oleh Muhammad, malah ajaran pokok, yaitu salah satu daripada rukun Islam. Yang menjadi landasan pertama pemikiran kita ialah apa? Firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin.
kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Ini kata Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan mengatakan seperti itu berarti bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad pasti bernuansa rahmat. Dan ini yang harus menjadi keyakinan kita. Semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad pasti rahmat. Kalau semua ajaran dibawa Nabi Muhammad pasti rahmat, maka utamanya tentunya menjadi hukum agama lebih-lebih lagi. Adanya fenomena-fenomena yang kita dengarkan tadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita belum menjangkau adanya zakat itu sebagai rahmat. Kita masih punya persepsi bahwa zakat itu mengurangi harta kita. Zakat itu merugikan kita. Akibat daripada itu maka macam-macam kejadian, macam-macam protes. Andai kata kita semua memahami betul secara yakin, bukannya kita menunggu komisioner atau UPC daripada Basnas itu yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi mereka untuk melaksanakan zakat, infak atau sedekah. Demikian juga mengenai masalah zakat profesi ini, semuanya begitu dari itu, bahwa pemikiran kita ini, zakat ini merugikan kita, mengurangi harta kita, manakala apalagi kalau kita punya pendapatan sedikit, mau lagi dikurangi, sehingga banyaklah alasan-alasan. Oleh karena itu, maka perjuangan pertama daripada pengurus Basnas ialah bagaimana merubah persepsi daripada masyarakat kita dari zakat merugikan ke zakat menguntungkan. Dan tentu dalam hal ini perlu diperbanyak sosialisasi yang jalan terus. Di samping itu maka pengurus Basnas harus juga memberikan contoh keteladanan. Tahu kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah ialah keteladanan beliau. Dan saya sendiri ketika pertama diangkat menjadi ketua BAS, di antara sambutan saya katakan, kita pengurus BAS sebelum meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus terlebih dahulu mengeluarkan zakatnya masing-masing, supaya masyarakat itu tidak bertanya, setidak-tidaknya bertanya-tanya, sekurang-kurangnya dalam hati, apakah kamu ini juga mengeluarkan zakat atau kamu hanya pandai bicara? Masyarakat itu ingin pembuktian. Artinya apa? Masyarakat kita itu sudah cukup tua dibohongi, sudah cukup tua dibohongi. Oleh karena itu mereka memerlukan pembuktian. Nah, bagaimana zakat itu sebagai rahmat? Bahwa dari kata zakat secara harfiah mempunyai 4 makna yang semuanya berarti rahmat. Saya ulangi, kata zakat dalam bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Indonesia juga zakat, dalam bahasa daerah zakat itu mempunyai 4 makna yang semuanya itu menunjukkan adanya rahmat. Pertama, zakat itu berarti kebersihan atau taharah. Artinya apa? Manakala suatu harta wajib dizakati lalu kita tidak menurunkan zakatnya, itu berarti kita itu makan harta yang tidak bersih. Saya ulangi, manakala harta kita itu wajib dikeluarkan zakatnya tetapi kita tidak mengeluarkannya, maka harta itu tidak bersih. Dan bagaimana risikonya kalau itu menjadi makanan kita, kita makan makanan yang tidak bersih. Kemudian makna yang kedua daripada kata zakat ialah pertumbuhan, perkembangan
perkembangan. Disinilah yang sangat berbeda dengan pemahaman kita, karena secara lahiriah keluar daripada sebagian yang kita dapatkan. Bagaimana sehingga saat itu berarti pertumbuhan perkembangan. Di sini ada suatu rahasia yang perlu kita ketahui. Kalau di dalam Al-Quran surah Saba ayat 39, di situ Tuhan berkata, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa-apa yang kalian infakkan, jangan khawatir, ada Dia yang menggantikannya. Apa-apa yang kalian infakkan, jangan khawatir, ada Dia yang menggantikannya. Bagaimana sementara ketika kita keluarkan itu langsung keluar? Dan ini yang kita lihat, dan ini yang kita percaya, sehingga berpikir untuk mengeluarkan. Satu rahasia, bahwasanya hakikat yang kita keluarkan itu naik ke atas melapor. Ya Allah, saya ini datang melapor sebagai bukti kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadanya. Saya ini datang untuk melaporkan kepadamu sebagai bukti kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadanya. Maka kata Tuhan, kamu jangan keluar, jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudara yang lebih banyak daripada kamu. Di sini rahasianya. Oleh karena itu, silakan cari orang yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah. Adakah yang dikasih miskin oleh Allah? Dan ini ketika saya tadi dilantik menjadi ketua BAS, saya sampaikan hal itu tadi, bahwa kita yang pertama mengeluarkan zakatnya, saya hitung-hitung, adakah juga yang saya wajib keluarkan? Ya, hitung-hitung ternyata ada sebanyak 2 juta. Maka saya kasih bendahara BAS. Dan ini ternyata Tuhan membuktikan tidak pernah kurang sampai sekarang. Tidak pernah kurang sampai sekarang. Makanya Nabi mengatakan, istanzilu zakat bersedekah, kasih turun rezeki itu dengan zakat, infak, sedekah. Di sini bentuk jamak sedekah. Kenapa? Karena itu memuat zakat, infak, sedekah. Dan sering Tuhan menggunakan kata sedekah di dalam Al-Quran sebagai pengganti daripada kata zakat. Kata zakat sendiri di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 30 kali, 26 kali bersama-sama dengan kata salat. 1 kali adalah dalam 2 ayat dengan salat, dan 2 kali adalah secara sendiri, 3 kali secara sendiri kata zakat, sehingga jumlahnya 30 kali di dalam Al-Quran. Di dalam pengumpulan zakat dan di dalam distribusi zakat, Tuhan tidak menggunakan kata zakat. Di dalam pengumpulan Tuhan mengatakan khudz min amwalihim sadaqah, tidak mengatakan khudz min amwalihim zakat, tapi menggunakan kata sadaqah. Demikian juga ketika membagi zakat, innamas sadaqatu, tidak mengatakan innamas zakatu. Ini semua tentu punya rahasia. Mengapa? Karena kata sedekah itu lebih luas sebenarnya artinya daripada kata zakat. Kata sedekah mempunyai 2 makna, ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum daripada kata sedekah memuat zakat, infak, sedekah. Makna khususnya itu sedekah sunnah.
Dan itulah yang biasa kita lakukan. Sedekah itu makna khususnya itu. Tapi kalau makna umumnya sedekah, memuat zakat, infak, sedekah. Kenapa? Karena kata ini berakar daripada kata asidq, kebenaran. Artinya pembuktian kebenaran iman seseorang. Sehingga kata sedekah itu bukan saja dalam konotasi harta. Coba contohnya. Rasulullah pernah mengatakan, yusbihu ala kulli sulama mi'alikum sadaqah. Manakala kalian diberikan usia sampai pagi hari, maka kalian berkewajiban mengeluarkan sedekah daripada setiap persendian yang ada pada tubuhnya. Lalu Nabi menyebutkan seterusnya itu bukan harta. Nabi justru mengatakan wa tasbihatin sedekah, setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir itu sedekah. Wa amaru bil ma'ruf sedekah, memerintahkan kebaikan itu juga satu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, melarangkan kemungkaran itu juga sedekah. Kemudian Nabi mengatakan wa yasu'an kulli hadza, dan mencukupi daripada semua ini rakaatan yaquma fi minad duha, ialah dengan melakukan 2 rakaat salat sunat duha. Itu sebagai pelaksanaan sedekah ini tadi. Ada lagi ucapan Nabi, wa tumitul adha 'anil tariqi sedekah. Kamu menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan, itu juga satu sedekah. Satu sedekah. Yang lainnya, afdalu sedekah ayyata'allama al-mar'ul muslimu ilman summa yu'allimu akhahul muslim. Sedekah yang paling afdal ialah seseorang mempelajari ilmu kemudian diajarkan kepada saudaranya. Ini sedekah. Kembali lagi, makna yang kedua ialah berarti pertumbuhan, perkembangan. Ya, tadi ini kita enggan untuk mengeluarkan karena kita melihat kurang. Tapi bukti juga di sisi lain. Tidak ada sepengetahuan saya orang yang rajin berzis itu dikasih miskin oleh Allah. Kalau pengalaman saya sudah jadi PMS sebagai guru agama itu tahun 63. Lalu berangkat ke Kairo tahun 71, kembali tahun 85. Waktu kembali ada satu doa saya yang ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Apa doa saya waktu kembali? Ya Allah, masukkan pula hamba ini di dalam golongan orang yang wajib berzakat. Ya Allah, tolong masukkan pula hamba ini di dalam golongan hamba yang wajib berzakat. Saya kembali sudah bukan lagi PNS, hanya mengurus pesantren. Di sisi lain diangkat sebagai ketua majelis ulama. Itulah pekerjaan saya sampai sekarang, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Pesantren kita di Mangkuso sekarang ini santrinya masih sedikit, baru ada 4.000. Yang saya katakan karena dibanding dengan di Jawa, kita baru-baru melakukan kontrak, penandatangan kontrak kerjasama dengan 2 pesantren dari Jawa, satunya dari Bogor, satunya dari Lamongan. Yang dari Bogor ini santrinya 15.000, dan dari Pekalongan ini santrinya 14.000. Makanya saya katakan kita punya santri masih sedikit, walaupun kalau di Sulawesi Selatan orang katakan banyak. Ya. Itulah pekerjaan saya. Ya. Jangan khawatir.
jangan khawatir. Sisa menjadi masalah ini, apakah kita ini yakin beriman? Karena itu adalah rahmat. Kita mengharapkan rahmat, mengharapkan perkembangan pertumbuhan, keluarkan zakatnya. Selain daripada zakat, jangan hanya zakat. Jangan hanya zakat. Seseorang apabila hanya mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak dan sedekah, walaupun ia mengeluarkan miliaran, ia tetap tidak berhak untuk disebut dermawan. Saya ulangi, seseorang yang mengeluarkan zakat walaupun miliaran, tetapi ia belum mengeluarkan infak dan sedekah, ia tidak berhak untuk disebut dermawan. Mengapa? Karena namanya zakat itu pada hakikatnya bukan hartanya. Yang namanya zakat itu bukan harta kita. Makanya ada ucapan Rasulullah, "Maharatatu zakatu malan illa afsaratu." Tidak bercampur zakat itu pada suatu harta, hati-hati, suatu saat akan merusak. Tidak bercampur zakat itu pada suatu harta, tidak dikeluarkan kecuali ujung-ujungnya itu merusak. Apakah dirampok, apakah dicuri, apakah dimakan dan sebagainya dan sebagainya. Zakat itu sudah bukan harta kita. Makanya dalam Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqun lis-saili wal mahrum. Di dalam harta orang yang punya itu ada hak bagi yang pandai meminta dan yang tidak pandai meminta. Baik orang miskin yang pandai meminta dan yang tidak pandai meminta. Karena ada juga orang miskin malu, sampai dia biarkan dirinya begitu. Kalau kita bukan yang mengetahuinya, ya dia. Tapi Tuhan sudah katakan, lisai, ada hak mereka itu bagi yang punya. Ini makna kedua. Yang tadi saya katakan, ketika saya ke Tobas itu saya keluarkan 2 juta. Ternyata Tuhan membuktikan tidak pernah turun, naik 2,5, naik 3, naik 3,5, naik 4, naik 4,5, naik 5, naik 5,5, naik 6, naik 6,5. Dan pada tahun akhir 22 sebagai akhir periode saya, zakat saya baru sampai ke 40 juta. Apa ini? Ini itu bukti tadi. Makanya saya biasa katakan kepada jamaah, kita ini selalu mengharapkan tambahan nikmat dari Allah. Selalu menginginkan nikmat dari Allah, selalu menginginkan rahmat dari Allah. Kuncinya satu, buktikan imanmu, Allah membuktikan rahmatnya. Kuncinya satu, buktikan imanmu. Jangan hanya ngaku-ngaku tapi tidak mau membuktikan. Buktikan imanmu, Tuhan membuktikan rahmatnya. Tadi mana kedua? Mana ketiga daripada kata zakat adalah as-salah, kebaikan. Seperti ada disinggung tadi oleh Bapak Wakil, di Barui itu manakala ada bencana, berlomba antara Basnas dengan Basarnas. Tapi yang lebih dulu keluar bantuannya Basnas, karena Basarnas melalui proses. Kalau Basar cepat dan selalu bersama-sama dengan bupati, ya pergi meninjau itu kalau ada bencana. Karena ada memang memang semacam intelijen yang dipasang di seluruh kecamatan di Baru itu untuk memberikan laporan manakala sesuatu yang terjadi memerlukan Basnas turun tangan sehingga cepat ditangani. Jadi itu mengenai makna ketiga daripada kata zakat. Saya tidak bisa terangkan di sini karena selain daripada yang tradisional yang kita lakukan, yang klasik juga telah berkembang sedemikian rupa. Yang untuk bencana akhir-akhir ini
tidak salah sudah lebih 100 juta yang dikeluarkan oleh Basnas baru untuk menangani yang 2-3 hari ini, yang terakhir ini yang banjir ini. Kemudian makna keempat daripada kata zakat ialah berkah, al-barakah. Tadi kita dengarkan bahwasanya bukan banyaknya sesuatu itu yang menentukan. Walaupun banyak tapi tidak berkah, lebih banyak kesulitannya. Tapi walaupun sedikit kalau berkah, nikmat rasanya. Ya. Ini semua kan berarti rahmat. Oleh karena itu, kalau betul-betul kita ini beriman, saya ingin singgung sedikit. Ketika Rasulullah itu diperjalankan Isra Mi'raj, terlebih dahulu kepadanya itu dibedah dadanya, diisi dengan 6 komponen: Islam, iman, yakin, ilman, hikmah, hikmah. Mengapa diisi semua ini? Persiapan beliau untuk perjalanan yang spektakuler. Saya kalau mau ke Makassar, singgah dulu di SPBU di Takarasi untuk bulu tangki. Ya, yang begitu Nabi Muhammad sebelum perjalanan. Tapi kita ambil hikmah. Mengapa iman, Islam, kenapa ada keyakinan? Boleh seseorang mengaku iman, boleh seseorang mengaku Islam, tapi sebelum ada keyakinan, sulit untuk membuktikan iman dan Islamnya kalau belum yakin. Hadirin hadirat, ini 4 makna kata zakat. Tentu yang lainnya banyak pula yang untuk kita bicarakan, tapi karena 3 orang pembicara hari ini maka saya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada tanya jawab baru kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, singkat tapi seperti banyak sekali. Bagaimana perasaan Ibu Bapak Al-Mukarram? Kira-kira seperti perasaan saya. Singkat tapi seperti banyak sekali. Sekali lagi aplaus. Biar lebih efisien, kita langsung ke Bapak Dr. Hidri Alwi. Kepada Anda yang hormat, disilakan.